Halo semua, nama saya Sherina Juaneta NRP 18135. Hari ini kita akan membuat sotong. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan semua alat sudah bersih. Lalu, pastikan diri kita juga bersih. Jika rambutmu panjang, jangan lupa untuk diikat. Oh iya, jangan lupa pakai masker ya. Untuk pakaian, jangan lupa pakai jas lab atau celemek ya semua. Nah, sekarang sudah siap. Yuk kita lakukan bersama. Tahap pertama adalah penghancuran 2 siung bawang putih. 1 siung bawang putih memiliki berat kurang lebih 6-8 gram. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghancurkan sel atau jaringan bawang putih sehingga senyawa volatil yaitu sulfur seperti alisin, dialil, disulfida, dan dialil trisulfida keluar dan memberikan flavor. Tahap ketiga adalah pemasukan air sebanyak 170 ml, garam sebanyak 1 sendok teh, MSG sebanyak 1 sendok teh, merica sebanyak setengah sendok teh, bawang putih yang telah dihancurkan 1 sendok teh setara dengan 4,8 gram, serta terigu sebanyak 70 gram. Dilanjutkan dengan penyalaan kompor dengan api kecil, lalu dilakukan pencampuran hingga kental. Tujuan dari proses ini adalah dengan adanya panas api kompor pada proses pencampuran dapat membantu proses pengulenan terjadi lebih cepat. Dalam hal ini terjadi gelatinisasi di mana granula pati menyerap air lalu membentuk gel pasta. Selain itu, terjadi pertemuan antara protein pada terigu dengan air dan proses mekanis sehingga terbentuk struktur adonan. Penambahan air untuk mengawali reaksi. Merica, MSG, garam, bawang putih adalah sebagai bumbu pemberi flavor. Tahap keempat adalah pendinginan adonan pada suhu ruang. Tujuan dari proses ini adalah agar saat nantinya telur dimasukkan tidak terjadi pematangan terlebih dahulu. Tahap kelima adalah memasukkan telur. Pemasukan telur di sini bertujuan untuk meningkatkan rasa gurih dari sotong saat nanti digoreng. Tahap keenam adalah penambahan tepung tapioka yang bertujuan untuk memberikan tekstur yang kenyal dan elastis, serta saat digoreng dapat memberi tekstur yang padat dan renyah atau crispy. Tahap ke-8 adalah pemotongan daun bawang dan pencampuran daun bawang pada adonan. Penambahan daun bawang sendiri untuk menambah flavor. Daun bawang mengandung senyawa sulfur seperti bawang putih. Tahap ke-9 adalah pengolesan tangan dengan minyak. Hal ini bertujuan agar saat pembentukan adonan tidak lengket pada tangan. Lalu dilakukan pembentukan adonan dengan bentuk yang diinginkan.
ke-10 adalah dilakukan pendidih air terlebih dahulu agar suhu cepat panas. Bila adonan dimasukkan sebelum panas, akan terjadi pra-perendaman dan panas air akan terserap pada bahan, sehingga waktu pemanasan air lebih lama. Tahap ke-13 adalah pendinginan serta penambahan minyak pada sotong yang telah direbus. Tujuannya agar antar sotong tidak lengket. Tahap ke-15 adalah penggorengan hingga mengapung. Pada proses ini, air akan menguap lalu digantikan oleh minyak, sehingga produk menjadi lebih padat dan densitasnya menjadi lebih rendah. Hal ini menyebabkan produk mengapung. Selain mengapung, pada proses penggorengan terjadi perubahan warna ini disebabkan karena adanya pencoklatan non-enzimatis, yaitu reaksi Maillard. Hal ini terjadi karena adanya reaksi antara asam amino, gula pereduksi, perubahan warna yaitu kuning ke emas, serta adanya panas, sehingga terjadi perubahan warna menjadi lebih coklat.